Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kajian yang kedua di bulan Ramadan, yaitu menerangkan tentang sifat-sifat ataupun zat Allah, ya. Seperti hadis yang dalam kitab Riyadhus Shalihin dari sahabat Abi Juraid Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu qala. Ada sahabat yang namanya Abi Juraid Jabir bin Salim berkata pada Rasulullah, "Anta Rasulullah, wahai Tuhan," kata Abi Juraid. Tanya pada Rasulullah, "Anta Rasulullah, apakah engkau utusan Allah?" Maka Rasul berkata, "Anna Rasulullah." Saya Rasulullah. Saya utusan Allah. Ya. Allah zat alladzi idza asabaka durun fada'autahu kasyafahu anka. Kata Rasul, Allah zat yang apabila kamu ditimpa suatu bencana, apabila kamu ditimpa suatu maldarat, ya, ditimpa suatu musibah, ya, terus kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghilangkan musibah itu. Maka Allah akan menghilangkan musibah itu. Jadi apabila kamu ditimpa musibah, terus doa kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan musibah itu. Yang kedua, wa idza asabaka amusanatin fada'autahu ambataha laka. Yang kedua, apabila kamu ditimpa suatu paceklik, ya, kemarau panjang, tanaman tidak tumbuh, semua buah-buahan tidak tumbuh. Apabila kamu ditimpa suatu kemarau panjang, paceklik, terus kamu doa kepada Allah, maka Allah akan menumbuhkan, ya, tanaman-tanaman itu. Allah akan menumbuhkan buah-buah itu. Nomor 3, wa idza kunta bi ardi qafrin aw falatin fadhallat rahilatuka fada'utahu raddaha alaik. Yang ketiga, kata Rasul, apabila kamu berada di suatu gurun pasir atau di tanah lapang, kemudian kendaraanmu atau ternakmu hilang, ya, hilang kendaraanmu ataupun ternakmu, lalu kamu berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan harta benda yang hilang kamu, ternak yang hilang. Inilah kata Rasul. Jadi Rasul berkata pada Juraid bin Jabir bin Salim, ya, Jabir bin Sulaim, kata Rasul, Allah itu apabila kamu ditimpa suatu, ya, maldarat, ya, lalu kamu berdoa kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan, ya, menghilangkan musibah itu. Yang kedua, apabila kamu ditimpa suatu paceklik, maka Allah terus lalu kamu berdoa kepada Allah, maka Allah akan menumbuhkan, ya, tanaman-tanaman itu. Yang ketiga, apabila kamu di gurun pasir atau tanah yang lapang terus hilang kendaraanmu atau ternakmu, lalu kamu berdoa kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengembalikan. Ini kata Rasul kepada sahabat Juraid, ya.
Jabir bin Sulaim. Ya. Nah, terus kata sahabat Jabir, ya Rasul, berikanlah nasihat kepadaku. Maka Rasul berkata, la tasubbanna ahadan. Janganlah kamu memaki-maki orang lain. Janganlah kamu memaki, marah-marah kepada orang lain. Lalu sahabat Jabir berkata, maka setelah itu saya tidak pernah memaki orang. Setelah itu saya tidak pernah memaki orang. Baik merdeka orang yang budak ataupun orang yang merdeka, ataupun memaki unta dan kambing. Tidak pernah. Rasul pun bersabda, janganlah kamu sekali-kali meremehkan sesuatu kebaikan. Dan berkatalah kepada temanmu dengan muka yang manis. Jangan meremehkan suatu kebaikan. Sekecil apapun, namanya kebaikan itu sangat baik sekali. Jangan diremehkan. Dan berkatalah kepada temanmu dengan wajah yang manis, yang ceria. Dan tinggalkan kainmu sampai pada pertengahan betis. Jadi kain ya, pertengahan betis ya. Dan kalau kamu enggan, maka boleh sampai pada kedua mata kaki. Kalau setengah betisnya enggak mau, berpakaian gamis ataupun baju, sarung ya. Kalau enggak mau pertengahan betis, maka sampai mata kaki. Jangan sampai melebihi mata kaki. Ya. Karena apa? Karena hal itu merupakan mendorong perbuatan kesombongan. Dan sesungguhnya Allah tidak suka pada sifat-sifat sombong. Dan apabila ada seorang memaki dan mencoba kamu dengan apa yang dia katakan tentang dirimu, maka janganlah kamu mencelanya. Apabila ada seorang yang mencela kamu, maka kamu tidak boleh mencelanya dengan apa kamu ketahui. Karena sesungguhnya akibat dari caci maki itu akan kembali kepadanya. Inilah nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.